Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Masih ada yang puasa hari ini? Mas Tulus tuntasin dulu hari ini masih puasa ya. Tetap semangat tentunya buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Doa terbaik, semoga teman-teman di rumah selalu sehat, dimurahkan rezekinya, urusannya dipermudah, hajat baiknya segera Allah kabul, dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah pastinya. Amin. Ngopo meneh. Lagi arep ngecap aku. Lagi mau ngucap ya, si Trondol ini ada aja kelakuannya ya. Sehat berkah bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Yang belum, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah tulis absen, sudah subscribe, sudah tulis-tulis kata-kata mutiara, sudah nyawer-nyawer, terima kasih banyak. Mas Tulus ngapunten nggak bisa jawab satu-satu ya. Intinya terima kasih, lemah teles Gusti Allah sing bales. Astagfirullahaladzim. Aku selalu begini guys, kalau misalnya kena bapil ya, batuk pilek, itu biasanya yang paling lama itu batuknya. Batuknya itu nggak ada dahak ya teman-teman, batuk kering gitu loh. Dan itu sangat menyiksa kalau di malam hari ya. Yang sedang sakit sekarang saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang rezekinya lagi seret semua juga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan keuangannya, usahanya juga lagi kurang baik, rumah tangganya kurang baik, atau segala urusannya lagi kurang baik, Mas Tulus doakan semoga urusannya segera membaik sesuai dengan harapannya jenengan, semuanya diperlancar. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang endang lunas, Allah berikan jalan rezeki sehingga hutangnya segera teratasi. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. By the way teman-teman, aku tadi pagi nggak sengaja baca komentar katanya Mas Tulus audionya kurang bening ya. Audionya kurang bagus. Kalau kurang bening mungkin saya mengakui ya, karena Mas Tulus tuh nggak pakai studio, alat apa adanya, nggak seprofesional podcast di luar sana. Jadi kalau kurang bening sih mungkin ya betul ya, tapi saya minta maaf kalau kurang berkenan dengan konten saya, tapi saya mohon maaf sekali adanya memang seperti ini. Jadi kalau terganggu dengan suara, selama ini sih nggak pernah ada komplain ya, artinya kalau ada suara dengung atau ada storing itu beberapa kali ada, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau untuk soal jernih,
Ya namanya aku di perkampungan, alatku apa adanya, jadi aku nyuwun ngapunten ya. Kalau ndak suka, ndak apa-apa, tapi saya minta maaf karena ya begini adanya keadaannya ya. Jadi ngapunten kalau kurang nyaman ditonton atau kurang nyaman didengar. Nggak apa-apa kok, nggak ditonton juga nggak apa-apa, tapi Mas Tulus minta maaf kalau kontennya Mas Tulus kurang berkenan via audio atau visualnya kurang enak ditonton, nggih. Ngapunten nggih orang baik, terima kasih banyak untuk tulisannya. Aku terima kasih loh. Jadi sempat berpikir untuk oh ya harus ini harus apa yang dicari lagi. Cuman ternyata kalau kita harus bikin studio harus pakai alat itu tuh nggak butuh sedikit, butuhnya banyak banget. Jadi ya wes, saya bisanya minta maaf adanya seperti ini ya. Di video kali ini tanggal 14 Mei 2025 kita akan bahas terkait dengan ledakan amunisi yang sudah tidak terpakai di Garut kemarin tanggal 12 Mei 2025 yang menewaskan 13 orang ya. 9 diantaranya warga sipil, 4 diantaranya adalah anggota TNI. Seperti apa ulasannya? Mungkin nggak masih ada potensi-potensi yang baru? Apakah masih ada kejadian yang serupa? Suatu ketika nanti. Kita akan bahas nanti secara detail ya orang baik ya. Sebelumnya, terima kasih banyak kemarin yang sudah ikut berpuasa untuk menjalankan puasa di Selasa Kliwon. Terima kasih doanya Mas Tulus buat teman-teman kemarin yang puasa atau hari ini masih nutup puasanya ya. Mas Tulus doakan mudah-mudahan bertukar dengan kanugrahan, bertukar dengan kebaikan, bertukar dari rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Kemarin Mas Tulus nggak bikin video buat yang bagi-baginya. Jadi cuma dapat beberapa yang dari dikumpulkan dapatnya cuma berapa, terus yang tak bikin video sama foto itu yang memang hanya disajenkan saja. Selebihnya yang sudah dibagi karena posisinya pertama mati lampu, yang kedua itu hujan deras, jadi kami nggak ada kesempatan untuk buat video. Lampu hidup setelah azan, setelah saya buka puasa. Jadi ya wes, intinya saya berterima kasih kepada siapa yang sudah berpartisipasi kemarin, sudah bantuin berkah barokah, mudah-mudahan Allah yang balas dengan kebaikan, nggih. Amin matur sembah nuwun. Mari kita doa sama-sama dulu orang baik. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Mei ini. Amin ya Allah. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Mei ini. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto ya. Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi. Oke. Terima kasih banyak matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Semoga Gusti Allah memberkahi usia keluarga dan usahanya. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. By the way, teman-teman sudah banyak yang DM Mas Tulus. Saya setuju Mas Tulus. Nanti bulan Suro kita buat sedekah bumi. Tapi teman-teman, aku harus konsultasi dulu sama Eyang Lokito. Aku harus ngobrol sama beliau dulu, minta pendapat dulu. Kalau memang iya, soalnya Mas Tulus tahun ini juga dapat di bagian belakang ya, jadi bagian akhir lagi. Jadi di akhir suro penutupan, nanti Mas Tulus bagiannya bagian penutupan suro di bagian belakang. Sehingga ya aku perlu ngobrol sama yang dulu, apakah memang harus dibuat di awal atau di belakang. Karena waktunya juga lumayan ya teman-teman, mungkin hanya perkiraan 1 bulan mempersiapkan sumbangan-sumbangan dari kalian. Pokoknya aku terima kasih orang-orang baik yang aku luar biasa guys, apa di YouTube lagi di YouTube-nya Mas Tulus nih, kalau kata-kata sedekah, kata-kata ambung-ambung, kata sedekah bumi itu pada banyak banget yang DM. Sampai aku mau ikutan Mas Tulus, kalau ada nanti diinfokan nggih. Pokoknya ditunggu ya, Mas Tulus perlu ngobrol dulu sama Eyang kira-kira apakah betul, karena yang berpesan kemarin itu adalah beliau mengaku salah satu utusan dari sana, pokoknya saya nggak bisa sebutkan, dan namanya lumayan familiar. Kalau kemarin sampai ke sini
beliaunya itu berkahi aku di sini, wah luar biasa sih. Karena aku tahu sosoknya beliau, luar biasa sekali. Kalau sampai seorang Tulus yang masih bodoh, tolol ini, masih kotor ini, didatangi sama beliaunya, naudzubillah. Kanugrahan tenan ganggu aku. Jadi nanti ya teman-teman soal sedekah bumi nanti Mas Tulus akan kabari lagi buat teman-teman semua, oke? Terima kasih minatnya. Makasih banyak teman-teman sudah berminat membantu sedekah bumi tanpa terkecuali buat semuanya saja ya. Terima kasih banyak. By the way, teman-teman yang mau pesan minyak Abidara juga stoknya masih banyak. Silahkan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kemudian pesannya berapa ya. WhatsAppnya ke 0857 yang di kolom deskripsi. Oke. Matur sembah nuwun yang sudah pesan saya doakan semoga segera sampai dan tentunya semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. 12 Mei 2025 ada sebuah kejadian besar di mana ada pemusnahan senjata yang artinya memang sudah tidak bisa difungsikan atau amunisi yang sudah tidak layak pakai sengaja memang dimusnahkan oleh pihak TNI AD di wilayah Garut, Jawa Barat. Dan ledakan amunisi di Garut tersebut mengakibatkan 13 orang tewas ya. 4 diantaranya adalah anggota TNI Angkatan Darat dan juga warga sipil. Dan kejadian tersebut terjadi di sekitar daerah Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat yang merupakan bilik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dan pemusnahan tersebut dilakukan oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi atau Gupusmu 3 peralatan TNI Angkatan Darat ya pada pukul 9.30 pagi. Dan ini lumayan viral teman-teman karena yang aku tahu ya anggota DPR itu sampai turun tangan sampai memberikan statement kalau minta untuk diselidiki secara rinci apakah memang ada kesalahan di sini kok bisa ledakan ada masyarakat sipil di situ, kemudian apakah memang begini begitu, ada yang bilang katanya pemulung karena memang itu kan bekasnya bisa dijual katanya ya, saya nggak tahu kalau benar atau tidak. Kemudian muncul spekulasi, anaknya bilang kalau enggak, bapak saya sudah kerja di sini sudah 10 tahun lebih. Artinya masyarakat sipil masyarakat sipil yang menjadi korban ini teman-teman merupakan bagian dari TNI sendiri, tetapi mereka adalah warga sipil atau mereka bekerja untuk membantu TNI. Ya, katanya ada yang sampai sudah puluhan tahun dan sudah sampai ke beberapa luar kota. Katanya seperti itu. Dan aku juga masih belum tahu bagaimana orang-orang ini di situ, sedangkan tempatnya diperkirakan tuh kayaknya kalau ditempuh pakai jalanan aku tadi nonton di video lokasi peledakan itu tuh sebetulnya lumayan jauh, ada 100 km lebih, dan kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor karena jalannya berkelok-kelok ya, itu tuh kurang lebih 4-5 jam teman-teman. Itu dari kota Garut ya. Jadi lumayan jauh sebetulnya untuk lokasinya. Cuman masih makanya kan sekarang banyak pihak yang menyampaikan bahwa ayo diinvestigasi secara khusus ini kenapa kok ada masyarakat sedangkan jaraknya sudah sangat jauh, kemudian kenapa ada masyarakat sipil. Ini juga masih belum dijelaskan sama pihak TNI. Nanti pasti akan ada press release kenapa seperti ini, lalu investigasinya seperti apa. Karena DPRD juga sampai mengeluarkan statement loh. Katanya harus dicari tahu betul-betul karena kalau nyawa jangan sampai dianggap enteng. Kan ini agak lumayan mengejutkan ya teman-teman. Di antaranya ada 4 anggota TNI sendiri, 9 warga sipil, dan 9 di antaranya katanya ada yang baru kerja katanya di situ. Dan kerja bantuin TNI ini apa? Ini juga perlu dibuka di masyarakat kan, supaya masyarakat itu tahu kalau ini tidak ada kesalahan. Dan kalau misalnya ada regulasi yang salah atau ada prosedural yang tidak sesuai, harusnya dibuka. Karena ya demi terbukanya. Kalau memang ada yang salah, siapa yang harus disalahkan? Kalau memang tidak sesuai dengan prosedur, lalu siapa yang bisa dijadikan tersangka di balik kejadian tersebut? Sampai saat ini sih saya melihat respon dari TNI AD sangat luar biasa. Beliau di TNI Angkatan Darat juga bertanggung jawab penuh secara khusus untuk biaya perawatan dan seterusnya. Kemudian juga bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar yang menjadi korban. Dan aku dengar juga
Kang Deddy Mulyadi juga katanya akan nanggung anak-anak korban dari warga sipil yang apa menjadi korban itu anak yang belum menikah akan dibantu pendidikan sampai kuliah. Ada dana 50 juta dari pemerintah dari pemerintah daerah Jawa Barat, kemudian juga ada bantuan dari TNI. Bahkan anggota TNI juga ikut membantu ya pemakaman dari beberapa anggotanya. Sehingga selain anggotanya juga tapi masyarakat sipil maksudnya juga mereka turun tangan dengan itu. Harapan saya di sini nanti muncul atau segera dirilis sih. Saya nonton beritanya itu saya penasaran. Kok bisa ada masyarakat sipil ya? Terus mereka tuh lagi ngapain? Terus memang apakah ini sengaja atau seperti apa diledakkan karena memang sudah nggak layak pakai? Lalu apakah sebelum kejadian? Pastinya teman-teman, segala sesuatu kan pasti ada prosedur, ya. Ada prosedural. Contohnya kayak Mas Tulus. WhatsApp Mas Tulus itu nggak usah diteror, nggak usah ditelepon, nggak usah ditanya. Yang ada Mas Tulus blokir. Prosedurnya apa? Sabar. Sesuai dengan antrian. Sama dengan hal seperti yang terjadi di Garut tersebut. Jadi harusnya kalau sudah sesuai dengan prosedur yang memang diterapkan di sana, harusnya kejadian seperti ini tidak terjadi. Karena memang banyak pihak yang menyampaikan kalau mungkin sekali lagi karena saya belum tahu, belum ada press release khusus yang menyampaikan apakah memang kenapa, lalu ada apa dan kenapa dilakukan ketika ada masyarakat di situ dan kenapa masyarakat ada di situ dan kemudian eh kalau memang ini sudah akan dilakukan, bukannya harusnya ada penyisiran, ada pembersihan lokasi ya, harusnya supaya tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, hal ini kan jadi pertanyaan kita nih, saya pribadi yang memang awam dan tidak tahu. Nanti mudah-mudahan segera dirilis, dikasih tahu, oh gini loh, jadi biar nggak ada kesalahpahaman. Karena sampai saat ini juga TNI Angkatan Darat juga sangat bertanggung jawab. Astagfirullah. Guys, iki gunung ngendi to guys sing anu sing luber iki guys. Bau abu terus aku dari kemarin batuknya. Batuknya bau abu. Kayak kesedak sama abu gitu loh guys. Kenapa ya? Ada gunung yang erupsi kah? Di mana? Atau mungkin ada yang banjir atau apa? Di mana? Aku masih pertanyaan lagi loh. By the way itu tadi pembahasan kita ya. Lalu saya tidak akan berfokus ke situ supaya nanti segera harapan saya sih ya segera dirilis biar masyarakat tahu penyebabnya ya. Selama ini juga kita juga harus terbuka artinya meskipun TNI Angkatan Darat itu juga instansi pemerintahan setidaknya mereka juga kalau memang salah ya salah istilahnya gitu. Cuma ya nanti kan ada investigasi setelah dirilis kita akan tahu kenapa kok ada masyarakat, kenapa kok bisa begini begitu. Nanti semoga segera jelas ya. Dan dari kejadian tersebut nih, teman-teman kan mungkin beberapa hari belakang sebelum kejadian ini, saya lagi bahas-bahas hawa panas ya. Kita lagi bahas hawa panas atau api yang sudah mulai muncul lagi di bumi atau di tanah lagi. Dan clue sesuatu yang yang muncul di balik intuisi dari apa yang disampaikan Crondol, salah satunya adalah elemen tanah atau ledakan tanah, kemudian ada gempa, ada gunung erupsi dan seterusnya. Beberapa intuisinya mengarah ke situ. Dan ini ada sebuah ledakan terjadi di atas bumi dengan skala yang besar, ada korbannya banyak, dan teman-teman juga banyak yang DM saya, wah yang diomongin Crondol terjadi Mas Tulus nih, ada ledakan di Garut, padahal baru kemarin dibahas misalnya. Itu tuh banyak banget teman-teman yang DM yang akhirnya menyambung-nyambungkan. Akhirnya seakan-akan yang disampaikan Mas Tulus tuh relate, padahal semuanya hanya kebetulan saja. Jadi Mas Tulus akan lebih fokus mengambil angka ya, akan melihat angka karena Mas Tulus biasanya lewat cocok logi. Teman-teman suka ditonton, tidak suka silakan di skip dan saya juga nggak pernah membenarkan yang saya sampaikan. Ini versi saya sendiri, oke? Ada di 9.30 di waktu kejadian dan juga di tanggal 12 Mei 2025. Pertanyaan serupa pasti akan kalian tanyakan. Apakah ada kemungkinan pengulangan kejadian serupa? Untuk lokasi itu sendiri, apakah masih sama? Jawaban saya betul, masih ada pengulangan. Sayangnya, saya harus ngomong apa adanya. Kalau saya hitung lewat angka 12, 05, 2025, kemudian ada 9.30 di angka paginya, di angka atau jam kejadiannya. Ini pengulangannya bukan hanya di titik yang sama. Naudzubillah min dzalik.
Jadi pengulangan kejadian seperti ini atau ledakan-ledakan yang disebabkan karena amunisi, artinya ledakan-ledakan berikutnya yang terjadi di atas tanah, entah ini bisa seperti gas yang meledak atau kemudian segala macamnya, ini masih ada potensi. Dan bukan hanya di Garut, tetapi intuisinya sayangnya sangat saya sayangkan terjadinya bisa meluas alias bisa terjadi di luar Garut. Meskipun sekarang terjadi di Garut. Ya, kalau jenengan tanya pengulangannya ada, bahkan intuisinya panjang, jeleknya di situ. Intuisinya panjang ya teman-teman ya. Dan satu tanah, dua air, lima angin, bagian belakang juga ada angin. Angin kencang merupakan salah satu poin terkuat yang terbaca di sini di balik angka yang aku baca. Sorry, maksudnya terkuat kedua. Yang pertama masih kejadian yang serupa ya, masih ada elemen tanah juga yang sepertinya juga ini. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah intuisinya kan ini kan kalau digeser dari elemennya bukan cuma kejadian ledakan saja, tetapi bisa juga untuk gempa dan seterusnya. Di sini elemen tanah masih merupakan poin-poin penting yang harus kita waspadai musibahnya. Entah gempa, entah longsor, tanah bergerak, dan wilayah Garut dan juga sekitar Jawa Barat yang berbatasan dengan Garut itu juga merupakan langganan gempa. Jadi perlu hati-hati dan elemen itu masih lumayan kuat dan pengulangan masih ada. Sehingga bisa jadi lokasi yang sekarang sudah ada musibah seperti itu akan ada pengulangan misalnya adalah gempa di Jawa Barat atau bahkan di Garut itu sendiri karena intuisinya meluas ya. Intuisinya bisa pendek, bisa di tempat yang sama, bisa meluas, atau Jawa Barat misalnya. Ini salah satu poin yang saya baca. Sehingga perlu dijadikan kehati-hatian. Nah, ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Mas Tulus, apakah ini disengaja? Apakah memang ini ada kesalahan? Apakah memang ada konspirasi di balik kejadian ini? Kalau saya tidak berani berspekulasi dari pandangan saya, tetapi kalau saya menghitung lewat angka, aku berkeyakinan, ya sorry, ilmu cocok loginya Mas Tulus, di sini berkeyakinan kalau sepertinya ada sesuatu yang salah, mungkin tidak disengaja. Sekali lagi, mungkin tidak disengaja, tetapi ini merupakan kesalahan atau ada trouble di balik tadi saya sampaikan di awal secara prosedural tidak sesuai dengan itu dan lokasi juga lumayan jauh sebetulnya. Jadi ini bukan poin aku menyalahkan TNI ya teman-teman, tapi kalau dari bacaan angkanya di sini kemungkinan kesalahan dari pihak mereka atau yang menyelenggarakan itu atau intinya ada pihak yang bertanggung jawab di balik kejadian ini harusnya muncul dan mudah-mudahan tidak ada penutupan kasus ya. Artinya begini, kadang-kadang mohon maaf kasus-kasus yang melibatkan anggota apa intinya ada dari instansi tertentu biasanya suka dipolitisasi, biasanya suka toto digoreng, ada lemparan baru dibuang begitu aja tanpa selesai. Jadi mudah-mudahan nanti selesai dengan baik, mau salah atau tidak, namanya saya kan cuma menghitung, saya menerkanya ada kemungkinan. Jadi kalau memang ada kesalahan ya harusnya bisa sesuai dengan apa yang mereka harus terima kalau mereka salah. Artinya seperti itu. Jadi kalau memang ada regulasi yang salah harusnya ya seperti itu. Lalu yang agak menarik dari yang saya sampaikan di sini adalah saya cuma merasa menarik ya dengan elemen-elemen yang aku baca di angka dan juga jam yang aku baca. Elemen ledakan lebih keras, kemudian gempa dengan skala lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, ini muncul lumayan kuat di sini teman-teman. Jadi aku tidak tahu apakah memang sesuatunya tadi akan menjadi pemicu. Nauzubillah min dzalik, sekarang aja udah gede banget ya. Kemudian 13 orang korban. Kalau pengulangannya lebih besar, berarti akan lebih gede dari ini, korbannya juga bisa lebih banyak. Makanya harus lebih hati-hati dengan itu, dengan intuisi yang kita baca. Kemudian mohon maaf dari angka yang saya baca dan juga tanggalnya, kok kayaknya ada semacam warning ya, ada semacam peringatan yang disampaikan. Entah ini bisa simbolnya bisa dari sesuatu yang gaib ya di lokasi tersebut. Dan aku sudah coba pastikan, cek di video, di foto, di beberapa sesuatu yang sudah bisa saya stalking soal kejadian tersebut. Memang ada semacam energi tertentu yang
Kayaknya ini lagi ngasih warning ke kita, ngasih warning ke masyarakat Garut atau kita yang nonton atau kita yang melihat. Jadi kayak kayak ya mau ada sesuatu aja gitu. Entah di tempat itu memang ada sesuatu atau lokasinya sedang ada sesuatu atau memang ada warning yang disampaikan tanah itu atau tempat itu untuk masyarakat Garut, Jawa Barat dan sekitarnya atau buat kita aku juga nggak tahu. Cuman aku melihat ada sesuatu ya, ada warning yang disampaikan lewat kejadian ini. Salah satunya mungkin ya, mohon maaf, gempa dengan skala perusak. Kalau tidak besar ini mungkin juga akan perusak karena elemennya tuh kering semua teman-teman. Jadi agak nyeleneh memang ketika ini elemennya tanah memang bukan gempa, tetapi lebih cenderung mengarah ke kejadian elemen tanah berikutnya juga sama dengan ledakan yang lebih besar bahkan dengan gempa susulannya seperti itu. Lalu poin berikutnya di sini juga saya melihat apa dulu? Emang kamu kenal? Kalau dari sorry, ini disampaikan Condol ya. Ini yang disampaikan Condol. Jadi ada ular di tempat itu yang katanya tuh disalahi atau di apa artinya? Si ular tadi merasa terganggu gitu loh karena dia disalahi. Aku nggak tahu yang nyalahi ini siapa tapi ya ada regulasi juga kali antara alam dengan mereka yang tidak sesuai kan kita nggak tahu ya. Tapi intinya tadi dia barusan ngomong gitu karena dia kenal katanya sama si ular itu. Dan kalau teman-teman ingat, aku tuh sering banget bilang kalau Trondol itu sering pulang beberapa hari belakangan bawa ular ya, siluman-siluman ular. Masih ingat nggak Mas Tulus ngomong itu? Jadi beberapa kali aku menyebutkan itu dan walau alam ya, aku nggak tahu tapi memang dia tadi bilangnya seperti itu. By the way, komponen berikutnya yang kita perlu waspadai selain elemen tanah atau gempa, bahkan kecelakaan di darat, Mas Tulus masih melihat potensi. Oh iya, ternyata ada susulan lagi loh guys. Setelah 7 hari ya kalau nggak salah, 7 hari setelah kejadian kecelakaan di Purworejo, bener-bener hari ini ada kemarin ada pengulangan, meskipun tidak ada korban, ya. Ada kejadian serupa lagi, ya. Jadi agak rame itu teman-teman yang share ke Mas Tulus. Nanti kita lihat ya. By the way, elemen berikutnya yang perlu kita waspadai dan sepertinya ini agak lumayan kuat, powernya juga lumayan selain gempa dan juga kejadian ledakan serupa yaitu angin kencang. Jadi mungkin angin puting beliung, angin lesus dan seterusnya meskipun tidak hujan sekalipun angin akan kencang atau bisa jadi juga bareng dengan air karena elemen dua-duanya ada. Dan agak cukup menarik ketika saya baca dari angka 12 ini ada muncul simbol gelombang tinggi. Ada simbol gelombang atau angin dengan dasar laut atau angin dengan laut atau angin dengan air tapi berada di atas laut. Itu yang terbaca. Apakah ini juga masih perlambang tsunami? Apakah ini perlambang gelombang tinggi lagi? Naudzubillah min dzalik. Nanti kita cari tahu. Silahkan kalian cerna sendiri. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail untuk kejadian serupa. Dan satu lagi, saya mau garis bawahi juga ke teman-teman. Kadang-kadang suka, Mas, kemarin tuh ada yang sampai menegesin, Mas, saya minta infonya dong, Mas, timur Indonesia sebelah mana? Saya nggak pernah bisa memastikan itu. Jadi teman-teman nggak perlu buang waktu untuk sekedar DM saya cuma nanya kepastian. Karena saya juga nggak tahu. Saya juga cuma ngitung, saya juga orang bodoh teman-teman. Makanya saya selalu bilang di video-video saya nggak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan. Kalau terjadi itu hanya kebetulan. Kalau teman-teman nanya detailnya di mana, kalau aku tahu ya mendingan tak buka buat kasih tahu kalian biar lebih hati-hati. Cuma sebagai seorang IndiHome ya, itu harus ada batasan yang tidak bisa kita lawan. Simpelnya di situ. Jadi ya wes pokoknya lek dipahami ya kono ra ya kono. Sing penting doanya mudah-mudahan kejadian serupa atau kejadian seperti ini tidak akan ada pengulangan lagi, amin. Dan semoga kalau memang ada regulasi yang salah segera ditindaklanjuti dan ditindak dengan tegas, jangan sampai kasusnya hilang begitu aja ya. Kan kita banyak tahu nih kalau kasus-kasus instansi pemerintahan yang berbau-bau dengan hukum nih biasanya tiba-tiba selipin atau hilang. Jangan sampai kayak gitu ya. Insya Allah TNI Angkatan Darat bagus. Jadi insya Allah akan dibuka seluas-luasnya, sedetail-detailnya, seterbuka-terbukanya supaya segera tahu apakah memang ada yang salah atau memang sudah sesuai regulasi tapi ternyata ada human error di situ. Semoga segera selesai. Harapan saya nggak usah kita ikut-ikut gaduh, kita kawal saja sama-sama, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, ya.
Amin. Setidaknya mereka sudah melakukan tanggung jawab mereka ya, TNI sama pemerintah Jawa Barat bahkan juga ikut turun tangan ya. Kang Deddy Mulyadi juga sampai turun tangan katanya mau dijamin sampai kuliah anak-anaknya. Jadi ya ada hikmah di balik musibah meskipun ya sekali lagi tukarnya adalah nyawa, tapi mudah-mudahan yang menjadi korban ditempatkan di sisi yang paling indah, di sisi Allah, diampuni segala dosanya. Amin ya Allah. Karena sejatinya mereka wafat atau meninggal atau terdampak musibah ketika mereka sedang bekerja. Insya Allah mereka sedang ibadah. Jadi insya Allah ahli surga. Amin. Sudah seperti itu ya teman-teman. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata dalam penyampaian, Mas Tulus minta maaf. Kalau terkesan guru atau komentar juga saya minta maaf. Karena saya nggak ada maksud buat guru siapapun. Di sini kita sama-sama belajar. Oke? Terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit usaha, pengen duit kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat jenengan semua segera Allah kabul. Amin. Dan yang sedang jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya segera lancar dan juga dagangannya laris. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ojo kulino tak krawo utelmu. Gurane wong donga senengane ngurup anu. Bocah ya. Tak culak matamu. Pokok anu gatel nih telak, rumah sakit jengkel, bikin jengkel gitu loh teman-teman. Tapi ya begitu kelakuan dia. Oke lah ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita next mau bahas apa lagi? Silahkan DM-kan saja ke Instagram Mas Tulus, @bigtulus_official, atau kalian bisa komen di postingan Mas Tulus di YouTube ya. Oke, Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Kasih ngajak berantem lu. Loh gue. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.